Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Najwa, mahasiswi Hukum Keluarga Islam semester 1 dengan NIM 2121056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas dari Bapak J. Haryanto SHMA tentang pengertian dan tujuan mempelajari IAD, IBD, serta ISD. Berikut penjelasan. Pengertian IAD, ISD, serta IBD. Secara umum, ilmu alamiah dasar atau IAD, ilmu sosialita dasar atau ISD, dan ilmu budaya dasar atau IBD adalah sebuah kelompok ilmu pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep atau hubungan antar manusia atau sosial dan budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan budaya. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebuah ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar atau IAD hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip yang bersifat esensial. Ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang bisa berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Setelah tujuan mempelajari IBD, tujuan ilmu budaya dasar ialah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas pola pikir, baik yang menyangkut diri sendiri maupun menyangkut orang lain dan alam sekitar. Tujuan mempelajari ilmu alamiah atau IAD menyesatkan perhatian dan konsep umum, asas-asas, dan pendekatan dalam menanggapi kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh lingkungan alam dengan memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan ilmu-ilmu alamiah seperti astronomi, biologi, kimia, dan fisika. Tujuan mempelajari ISD sebagai salah satu mata kuliah dasar umum, ilmu sosial dasar memiliki tujuan pembinaan kepada mahasiswa awal memahami dan menyadari adanya kegiatan sosial dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, peka terhadap masalah sosial, dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat bersifat kompleks dan hanya mempelajari secara kritis, interdisipliner, memahami jalan para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan sosial yang timbul dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua tentang naskah perspektif saudara atau saudari untuk menyeimbangkan antara alam masyarakat yang ada di kehidupan sehari-hari. Setelah keberagaman di lingkungan keluarga merupakan sebuah unsur perbedaan yang terdapat di dalam keluarga sendiri, seperti perbedaan tempat lahir, perbedaan suku, ras, jenis kelamin, perbedaan selera makan, dan perbedaan kemampuan, perbedaan pendidikan, perbedaan hobi dan kebutuhan hidup. Keluarga merupakan kelompok kecil pertama yang menceritakan tentang keberagaman tidak lahir dalam kandungan seorang ibu. Karena di dalam keluarga juga ada beberapa silsilah anggota keluarga yang memiliki berbagai perbedaan dan pengalaman hidup. Ada kepala keluarga, nenek, ayah, ibu, saudara, dan anak-anak dengan kepribadian yang berbeda. Sebagai seorang anak yang baru lahir di lingkungan keluarga, pentingnya belajar mengenal diri dan identitas tentang keberagaman di lingkungan keluarga agar bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan tetap menghargai indahnya sebuah perbedaan keluarga. Dan perbedaan di lingkungan pendidikan mungkin merupakan tempat yang paling penting dalam mengakomodir pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman setelah lingkungan keluarga. Membicarakan keberagaman lingkungan pendidikan berarti menerima berbagai perbedaan yang melekat di sekolah umum atau sekolah negeri, sekolah swasta, pondok pesantren, kampus negeri, dan kampus swasta. Tentunya kekerasan yang terjadi antar sekolah atau tahun belajar di berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, menyampaikan pentingnya kurikulum yang fleksibel, perlengkapan asesmen untuk mengukur kemampuan pelajar, fleksibilitas
bagi guru untuk menentukan level mengajar yang benar. Adalah Scalability sebagai organisasi yang berfokus pada isu keberagaman inklusif. Kelompok rentan mempersiapkan beberapa infrastruktur penting melalui pelatihan dan diskusi agar mampu meningkatkan kesadaran lingkungan kerja yang inklusif. Keberagaman di lingkungan masyarakat. Keberagaman di lingkungan masyarakat merupakan berbagai unsur perbedaan yang terdapat di kelompok masyarakat, rukun tetangga atau rukun warga atau RT atau RW. Lembaga swadaya masyarakat, Karang Taruna, organisasi keagamaan, sosial budaya, suku, dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Jika terjadi konflik, kekerasan, dan perpecahan antar kelompok masyarakat, harus mencari solusi dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat. Menciptakan keberagaman di lingkungan masyarakat berarti meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Ini akan saya tunjukkan selama ini. Proses daya manusia dalam kehidupan mengalami interaksi antara individu dan individu yang lain. Keadaan yang menjadi damai adalah terciptanya suatu interaksi yang di antara orang masyarakat untuk menciptakan masalah. Memang harus mengetahui masyarakat tempat hal ini untuk memudahkan komunikasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selain itu juga harus melalui aspek-aspek sosial, budaya, sosial ekonomi, sosial psikologi, dan seterusnya. Karena tanpa memahami itu semua tujuan pemikiran masalah tidak akan tercapai. Karena tidak paham bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Dalam masyarakat sosial dapat dirumuskan hipotesis, karena hipotesis merupakan dasar atau landasan bagi peneliti, sehingga alternatif pemikiran dapat dirumuskan secara tepat dan benar. Ada beberapa pendekatan yang menggunakan ini akan terjawab dengan tidak. Proses daya manusia dalam kehidupan mengalami interaksi antara individu dan individu yang lain. Keadaan yang menjadi damai adalah terciptanya suatu interaksi yang ada di antara sesama anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Orang harus mengetahui masyarakat tempat hal ini untuk memudahkan komunikasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selain itu juga harus memahami aspek-aspek sosial, budaya, sosial ekonomi, sosial psikologi, dan seterusnya. Karena tanpa memahami untuk tujuan pemikiran tidak akan tercapai. Karena tidak paham bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Dalam masalah sosial dapat dirumuskan hipotesis dengan hipotesis merupakan dasar atau landasan bagi peneliti. Alternatif dapat dirumuskan secara tepat dan benar. Ada beberapa pendekatan